Timur Tengah selalu jadi panggung konflik. Tapi yang kita lihat sejak Mei dan Juni 2025, ini beda banget. Ledakan-ledakan menerangi malam di Iran dan Israel, dan dunia menahan napas, bertanya-tanya mana yang benar, mana yang propaganda, dan yang paling penting, apa selanjutnya. Ayo kita singkap kabutnya. Intinya, ini bukan cuma soal perbatasan atau bom. Ini soal luka lama dan harga diri yang tinggi. Revolusi Iran, pembunuhan, ancaman senjata nuklir, ini luka yang tidak sembuh. Israel menolak menerima Iran yang punya nuklir. Iran menolak menerima hak Israel untuk ada. Dan di balik bayangan, kelompok-kelompok proksi, Hizbullah, Hamas, milisi Syiah, didukung Iran, sementara Israel mengandalkan teknologi dan kekuatan Amerika. Amerika Serikat ikut campur langsung. Rusia dan Tiongkok bermain catur di belakang layar. Break time. Tapi bagaimana rupa perang di lapangan? Ratusan warga sipil tewas. Di Iran, lebih dari 300 nyawa melayang, termasuk anak-anak dan petugas medis, setelah serangan udara yang tepat sasaran dan bom penghancur bunker. Lebih dari 100.000 warga Iran mengungsi ke utara dari Teheran dan Isfahan. Di Israel, rudal-rudal berjatuhan. Beersheba, Haifa, Tel Aviv, 21 terluka. Keluarga-keluarga berdesakan di bunker, rumah sakit kena. Infrastruktur, jaringan listrik, rumah sakit air, bukan cuma korban, mereka adalah target. Tidak ada yang bisa menjelaskan kepada anak-anak kita mengapa langit kita terbakar, bisik seorang orang tua di Teheran. Dan gelombang kejutnya, mereka tidak berhenti di perbatasan wilayah. Harga minyak melonjak hampir 30%. Ancaman penutupan Selat Hormuz membuat dunia menatap harga $130 per barel. Pasar saham bergejolak, inflasi naik, dan maskapai penerbangan mengubah rute karena langit yang tiba-tiba terlalu berbahaya. Orang-orang biasa di mana-mana mulai merasakan dampaknya. Tapi dalam kabut ini, cerita siapa yang menang? Israel mengklaim pertahanan, didukung oleh kekuatan militer Amerika. Iran menyebutnya perlawanan perang suci melawan kolonialisme modern. Media sosial dibanjiri foto-foto lama, kebohongan baru, dan putaran cerita dari setiap sudut. Tapi suara-suara yang sebenarnya, warga sipil, yang terluka yang hilang, hampir tidak terdengar. Di mana ini akan berakhir? Mungkin ini akan memburuk. Perang yang lebih besar, kekacauan energi, krisis global. Mungkin diplomasi yang putus asa menambal gencatan senjata yang goyah. Atau mungkin, perang proksi ini terus berlanjut, tanpa kemenangan, hanya korban. Tapi begini, bahkan dalam kabut paling gelap, ada percikan harapan. Pawai anti-perang di Tel Aviv, kampanye bantuan di Mashhad, doa lintas agama di Istanbul. Orang-orang biasa menolak membiarkan ketakutan menulis akhir ceritanya. Timur Tengah tidak dikutuk. Itu adalah tanah suci, diklaim oleh banyak orang, terluka oleh sejarah. Kabut perang ini, ia hanya akan terangkat ketika kita memilih dialog daripada kehancuran, keadilan daripada balas dendam, dan kemanusiaan daripada kekuasaan. Selama peluru berbicara, kebenaran tetap tersembunyi, dan orang tak bersalah membayar harganya. Inilah kenyataannya, per 22 Juni 2025. Dari dalam kabut, saya harap kita menemukan kejelasan dan keberanian untuk mendengarkan suara-suara yang paling penting.